Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa baru IAIN Pekalongan tahun 2021. Selamat datang di kampus IAIN Pekalongan, kampus Rahmatan lil Alamin. Nah, sebagai mahasiswa baru pasti kalian perlu mengenal sosok Warek 3 IAIN Pekalongan. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Warek 3, Bapak Mukhlisin MAG. Selamat siang Pak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar selalu baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman mahasiswa, kita sekarang ingin ngobrol-ngobrol dan mengenal lebih dekat. Pastinya kalian kepo dong ya, tentang apa sih tugas dan wewenang sebagai Warek 3. Dan kemudian kalau kalian ingin berkomunikasi atau bertanya-tanya, berhubungan langsung dengan Warek 3 itu caranya bagaimana? Di sini kita akan bahas lebih lanjut dengan obrolan kita berdua pastinya dong Pak ya? Iya, siap. Oke, Pak Warek 3. Pak Mukhlisin, kita langsung panggilan akrab saja gitu Pak ya. Pak Mukhlisin, dengan jabatan Bapak sekarang sebagai Warek 3, tugas dan wewenang utamanya itu seperti apa? Bisa diceritakan ke teman-teman mahasiswa baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. sahabat mahasiswa baru IAIN Pekalongan tahun akademik 2021-2022. Alhamdulillah kita pada saat ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa baru tentang tugas-tugas kami. Mbak Farah, bahwa kami di WR3 ini adalah membantu Pak Rektor terkait dengan 3 tugas. Tugas yang pertama adalah membantu di bidang kemahasiswaan, kemudian yang kedua adalah di bidang alumni, dan yang ketiga adalah di bidang kerjasama. Sehingga 3 bidang ini menjadi tugas pokok dan fungsi kami, menjalankan amanat dari Pak Rektor agar kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bisa ditopang oleh 3 sub bidang tersebut. Baik, kemudian tadi sudah dijelaskan tentang kerjasama, kemahasiswaan dan juga alumni. Nah, saya ingin tahu Pak, kerjasama yang Bapak maksud itu kerjasama yang seperti apa, dengan lembaga-lembaga apa yang sudah IAIN dapatkan selama ini? Kerjasama adalah sebagai sebuah keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi, apalagi sebesar IAIN yang sebentar lagi akan road to UIN Pekalongan. Wah, luar biasa, bentar lagi akan jadi UIN. Mohon doa restunya. UIN Abdurrahman Wahid Pak. Insya Allah. Insya Allah. Itu nanti menunggu izin dari keluarga. Ki Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Kerjasama kita ini adalah kerjasama secara domestik dan juga global. Di dalam negeri kita punya kewajiban kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, dunia usaha, dunia industri, dan juga lembaga-lembaga organisasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat yang lain. Nah, kenapa? Karena kerjasama ini adalah bagian dari proses kita mengejawantahkan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat agar ada sinergi, misalnya dengan pemerintahan di bidang-bidang tertentu. Kalau Fakultas Tarbiyah tentu kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh jenjang. Di Fakultas Syariah kita juga bekerja sama dengan dunia peradilan, Mahkamah Konstitusi, kemudian peradilan agama, dan juga lembaga-lembaga keagamaan yang terkait dengan misalnya kepenghuluan, dan juga kerjasama di bidang Ru'yatul Hilal dan lain sebagainya. Kemudian untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, kita kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga keuangan syariah maupun yang non syariah, kerjasama dengan dunia usaha dan juga dunia bisnis. Apalagi salah satu tagline IAIN Pekalongan adalah entrepreneurship. Kemudian untuk Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan misalnya lembaga Pentasqih Al-Quran, untuk IAT kemudian untuk KPI kita kerjasama dengan lembaga pers, lembaga jurnalistik, media mainstream maupun media massa yang lain, sehingga hampir seluruh fakultas dan pasca sarjana memang harus punya kolaborasi. Untuk apa? Untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Baik. Nah, teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan bahwa IAIN Pekalongan ini adalah institusi pendidikan yang bekerja sama dengan banyak pihak.
gunanya untuk apa? Pastinya untuk memperlebar sayap mahasiswa-mahasiswa kita ya Pak. Tidak hanya nanti itu, meningkatkan saja, kompetensi. Meningkatkan kompetensi juga. Kompetensi. Jadi selama belajar di sini kompetensi diasah dengan berbagai instansi di luar IAIN. Oh iya, harus. Dan setelah lulus dari IAIN juga mereka sudah punya banyak tempat nih nantinya, tinggal dipilih mau di mana karena kita sudah menyelenggarakan atau bekerja sama dengan berbagai instansi. Nah, kemudian Pak, terkait dengan kemahasiswaan. Kemahasiswaan ini Bapak apa wewenang Bapak di sini untuk dalam hal apa saja kemahasiswaan itu, apakah beasiswa saja atau apa Pak, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat mahasiswa baru yang berbahagia, kata kuncinya kami adalah bertugas membantu Pak Rektor. Jadi kami tidak punya kewenangan secara pribadi, tapi kewenangan-kewenangan yang didelegasikan oleh Pak Rektor. Nah, di bidang kemahasiswaan, tugas kami adalah membantu fasilitasi mahasiswa dalam apa? Kesejahteraan mahasiswa. Salah satu bentuk kesejahteraan mahasiswa adalah sumber-sumber beasiswa. Kita adalah tim manajemen beasiswa. Tugasnya adalah mencarikan sumber-sumber beasiswa, mendistribusikan beasiswa tersebut kepada mahasiswa yang betul-betul berhak menerima. Dan kita juga memanage manajemen tersebut secara akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan di dewan publik. Jadi Pak, dalam konteks beasiswa kita ingin mencari sumber-sumber sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kita tahu bahwa mahasiswa memang harus dibuat sejahtera supaya apa? Mahasiswa yang tidak mampu supaya fokus belajar, fokus belajar sehingga kompetensinya betul-betul nantinya unggul. Oke Pak, pasti ini juga sudah menjadi pertanyaan banyak teman-teman mahasiswa, termasuk juga mahasiswa baru. Beasiswa apa saja yang ditawarkan IAIN kepada mereka-mereka? Kita ada beberapa jenis beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa yang sudah merupakan amanah dari pemerintah. Apa itu? Yaitu Kartu Indonesia Pintar. Dulu bahasanya adalah beasiswa bidik misi. Nah, sejak 2 tahun terakhir berubah menjadi KIP kuliah, dan ini adalah diperuntukkan lulusan SLTA 3 tahun terakhir. Dan ini syaratnya dia harus memiliki KIP, dari keluarga tidak mampu, kemudian dia terdampak COVID-19, dan punya modal kompetensi akademik. Jadi bukan hanya miskin atau tidak mampu, tapi dia juga harus punya kompetensi akademik. Itu yang merupakan amanat dari pemerintah. Selain itu Pak? Selain itu ada sumber-sumber beasiswa yang merupakan dalam tanda kutip tadi hasil kerjasama. Yang pertama misalnya dengan Bank Indonesia. Alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh Bank Indonesia, dan kelihatannya saudara juga penerima ya? Iya, betul sekali teman-teman semua. Alhamdulillah berkat IAIN Pekalongan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, saya berkesempatan untuk menjadi awardee penerima beasiswa Bank Indonesia. Untuk teman-teman mahasiswa baru 2021, jangan khawatir kalau kalian punya masalah finansial atau masalah finansial, tapi kalian itu punya semangat yang tinggi untuk kuliah dan berprestasi di sini. Punya talenta. Punya talenta. Akan ada banyak beasiswa yang bisa mengakomodir kalian untuk tetap belajar di IAIN Pekalongan. Begitu pasti ya, Pak? kita fasilitasi. Selain dari Bank Indonesia, adakah lagi Pak? Kita ada beasiswa kerjasama dengan Basnas ya. Ini dari Basnas Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun. Kemudian kita juga ada beasiswa tahfidz Al-Quran. Ini bagi anak-anak mahasiswa yang punya hafalan. Kalau 30 hafalan, 30 juz, itu dia mendapatkan 8 semester. Tapi kalau hafalannya semakin berkurang, maka nanti ada beasiswa tapi tidak full 8 semester. Kemudian ada juga beasiswa program studi keislaman dasar. Ini adalah beasiswa untuk prodi-prodi yang memang diharapkan menjadi calon kiai. Apa itu? Ilmu hadis, ilmu al-Quran dan tafsir. Karena apa? Memang mahasiswa yang sedang belajar ilmu-ilmu dasar ini harapannya nanti memiliki talenta di bidang Quran hadis, sehingga nanti akan melahirkan Quraisy berikutnya, Gus-Bah milenial dan seterusnya. Luar biasa. Saya kira sumber-sumber beasiswa masih selalu kita gali. Kita juga sedang melakukan kerjasama dengan beberapa dunia perbankan, lembaga-lembaga bank yang sudah bermitra dengan kita, dan insya Allah begitu ada peluang langsung kita informasikan kepada mahasiswa. Baik Pak, terkait dengan beasiswa, pasti juga teman-teman pengen tanya-tanya langsung ya ke Pak Warek, gimana sih Pak cara dapat beasiswa atau yang berkaitan dengan kemahasiswaan? Boleh nggak sih Pak
mahasiswa-mahasiswa ini berhubungan langsung dengan Bapak? Oh boleh, kita open, tidak hanya sekedar open manajemen, tapi juga kita open kesempatan. Caranya? Ya bisa kontak langsung pada kami secara personal, bisa juga dengan bagian kemahasiswaan, bisa juga ke subbak akademik dan kemahasiswaan, bisa juga kontak melalui WhatsApp dan yang lain-lain. Artinya kita tugasnya adalah melayani mahasiswa, sehingga mahasiswa yang punya masalah terhadap tadi misalnya tentang finansial dan seterusnya bisa komunikasi. Dan alhamdulillah di semester ini misalnya kita juga sudah memperjuangkan adik-adik mahasiswa yang terdampak COVID dengan apa? Banding UKT dan juga pengurangan UKT. Jadi ada banding UKT dan pengurangan UKT, dan ini kita welcome dengan mereka. Sehingga kami betul-betul ya menjadi bapaknya mahasiswa lah di kampus. Oke, tadi soal kemahasiswaan nih. Nah, tadi ada satu elemen lagi nih yang menjadi wewenang Pak Warik 3, yaitu tentang alumni. Di situ bagaimana Pak? Ya, sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, khususnya mahasiswa baru, ini wajib tahu, di bidang kemahasiswaan, sebelum saya jawab tentang alumni, di bidang kemahasiswaan kita juga wajib memfasilitasi organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa-mahasiswa yang masuk EIN, harapannya memiliki talenta-talenta yang ya optimal, sehingga kalau sebelum masuk ke EIN dia adalah kori, maka begitu masuk EIN harapannya menjadi kori yang betul-betul talentanya tinggi. Sebelum masuk EIN dia punya bakat jadi host seperti mbaknya ini, ya, sehingga begitu masuk di EIN nanti hostnya semakin bagus dan ke depan bisa menyaingi Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Amin, sehingga amin. kita memfasilitasi organisasi kemahasiswaan, dan di sini ada ragam organisasi kemahasiswaan. Ada organisasi kemahasiswaan yang di tingkat institut, ada organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dan juga program studi. Kita ada DEMA, ada SEMA, ada HMJ, UKM, ada UKK, ada HMJ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengakomodir bakat minat seluruh mahasiswa. Dari 12.000 mahasiswa tentu bakatnya macam-macam. Bidang olahraga ada sport, bidang jurnalistik ada Al-Mizan, di bidang perfilman ada Nafi Film. Kemudian di bidang kebahasaan ada speech, ya. Di bidang apa itu pecinta alam ada Mapala. Di bidang kepanduan ada Racana Pramuka. Dan insya Allah tahun depan kita akan mengembangkan organisasi kemahasiswaan itu jauh lebih meningkat. Misalnya kita sudah siapkan yang namanya organisasi kemahasiswaan di bidang apa itu pencak silat, taekwondo, kemudian karate. Yang itu harapannya mahasiswa-mahasiswa memiliki kecerdasan di bidang kinestetik. Saya kira di bidang organisasi kemahasiswaan memang harus kita pupuk, karena mahasiswa ini calon pemimpin sehingga dia harus punya multi talenta. Iya, jadi minimal 1 talenta. Jadi tidak hanya melulu belajar di kelas, lecture saja, tapi juga soft skill-nya juga harus dikembangkan melalui UKM dan juga HMJ maupun SEMA DEMA itu. Nah, tadi pertanyaan saya belum dijawab Pak terkait alumni. Tentang alumni, kami juga bertugas untuk menjadi fasilitasi kegiatan-kegiatan alumni. Mengapa harus bermitra dengan alumni? Karena alumni adalah modal sosial kita. Alumni adalah kapital yang bisa kita kembangkan, karena nama baik EIN ini juga bisa melejit berkat alumni. Misalnya ada alumni yang di Senayan, ada alumni yang di bidang kehakiman, ada alumni yang di bidang perdagangan. Nah, sehingga keberadaan mereka selalu menjadi bagian dari kerjasama dan juga menjadi bagian dari keluarga kita. Alumni itu kan formal, tapi sejatinya dia masih bagian dari keluarga kita. Sehingga pengembangan diri kampus ini juga kita bisa share dengan alumni, dan alhamdulillah alumni sudah terbentuk. Ada ikatan alumni di tingkat institut dan juga ada ikatan alumni di tingkat fakultasnya masing-masing, termasuk di Pascasarjana. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar teman-teman semua terkait dengan tugas dan wewenang, terus bagaimana mahasiswa nanti bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Warik 3 terkait dengan kemahasiswaan dan juga alumni nantinya. Bapak, saya pengen Bapak memberikan wejangan untuk adik-adik semua, karena kita tahu ini masa-masa PPKM di mana PBAK pun harus dilaksanakan secara daring seperti ini.
atmosfernya sungguh sangat berbeda ketika saya dulu PBAK ya Pak. Mungkin Bapak bisa kasih semangat untuk adik-adik mahasiswa baru. Adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa baru angkatan 2021, adik-adik ini adalah generasi milenial. Salah satu indikator generasi milenial adalah generasi yang sudah langsung bisa mengkonsumsi produk-produk teknologi berbasis revolusi industri 4.0. Nah, tentu di abad seperti ini, melalui teknologi, adik-adik bisa mengembangkan kecerdasan menggunakan platform-platform media teknologi yang ada. Silakan adik-adik mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya, kemudian nanti mencari sumber-sumber belajar yang berbasis kepada platform-platform yang ada. Melalui internet tentu akan banyak jutaan sumber, tergantung adik-adik ini mampu nggak untuk melakukan searching terhadap sumber-sumber itu. Pesan saya, kalau mencari sumber-sumber belajar atau sumber-sumber pengetahuan dan wawasan, harus hati-hati, harus difilter. Karena sumber-sumber itu ada yang valid, ada yang tidak valid, ada yang hoax. Nah, sehingga literasi terhadap digital ini harus dikedepankan, karena filter terhadap sumber-sumber itu menjadi sebuah keniscayaan, agar adik-adik nanti ilmunya betul-betul punya sanad yang jelas dan juga punya target yang jelas, sehingga kita tetap mampu menjadikan sumber itu sebagai ilmu pengetahuan yang tidak ada campuran dengan dimensi-dimensi yang lain. Artinya apa? Adik-adik tetap juga harus mengembangkan Islam moderasi, kemudian bagaimana beragama yang moderat, bagaimana toleransi, dan juga bijak di dalam menerima perbedaan antar sesama mahasiswa. Karena input mahasiswa ini macam-macam, ada yang dari IPA, ada yang dari IPS, ada yang dari agama, ada yang dari ekonomi dan seterusnya. Maka begitu masuk di kampus, maka harus beradaptasi dengan baik. Dengan cara apa? Mencari sumber-sumber pembelajaran yang selaras dengan tagline kampus IAIN Pekalongan, di mana tagline-nya ada 4. Yang pertama adalah spirituality, jadi sumber-sumber belajar harus kita dorong ke arah spiritualitas. Yang kedua adalah nationality, artinya apa? Kita mencari sumber-sumber yang mendorong terhadap apa? Proses pembangunan nasional, dan kita selalu mengejawantahkan kebijakan nasional. Yang ketiga adalah entrepreneurship, bahwa kita juga harapannya mencari sumber-sumber yang membangun diri kita ini tidak memiliki ketergantungan ke orang lain, tetapi ada jiwa kemandirian untuk menyongsong masa depan. Jiwa mandiri ini penting. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus mengembangkan konsep-konsep yang sifatnya adalah scientific. Artinya bahwa sumber-sumber belajar yang dicari oleh adik mahasiswa, apapun bentuknya, ini harus punya dalil dan kaidah-kaidah logika akademik. Nah, dengan demikian maka apa yang kita pelajari ini rasional, sistematis, dan juga bisa diterima secara publik, sehingga dalil-dalil dan ilmu itu bisa diterima bukan hanya sekarang, tapi juga masa depan. Baik. Saya kira adik-adik mahasiswa tentu akan bisa menyongsong dengan baik. Baik. Nah, jadi tadi ya pesan Pak Warik 3, walaupun masa pandemi PPKM, berarti kalian ada PR mahasiswa-mahasiswa baru, terlebih mahasiswa-mahasiswa pandemi ya Pak ya, yaitu meningkatkan literasi digital. Jadi karena literasi digital jadi kunci ya Pak ya dalam proses belajar di kampus. Supaya memfilter ya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Warik 3 atas waktunya. Sama-sama. Selamat juga untuk Anda. Mudah-mudahan cepat lulus. Amin, amin. Sehingga meningkat menjadi host yang luar biasa. Amin, amin. Udah saya didoain sama Pak Warik. Amin. Baik. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa baru IAIN Pekalongan tahun 2021. Selamat menjalani PBAK tahun 2021. Saya Farah Farhati Soimah sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.